Assalamualaikum Pak Edi, sebelumnya mohon maaf. Niki request dari teman-teman Jawa Tengah. Tolong dibuatkan video pengalaman suka duka awalnya Pak Edi merintis membuat indukan dari awal sampai jadi sekarang Pak. Matur nuwun, salam dari Jawa Tengah. Nggih, matur nuwun Mas, sami-sami. Kalau kita berbicara masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat selalu, salam sejahtera, salam satu bulu, salam satu hobi, salam ceketer dari Jambi terutama. Untuk rekan-rekan yang di Jambi ya, saat ini kita lagi harga telur lagi ada sedikit permasalahan. Biasalah itu dalam dunia peternakan, dalam dunia bisnis itu biasa ya, karena begitu banyaknya produk dari luar masuk, begitu banyaknya telur dari luar masuk dengan harga yang relatif jauh lebih murah. Terus kita harus di lapangan harus dipaksa gimana caranya telur harus laku, dan juga bagaimana caranya kita harus mampu bersaing dengan telur tetangga yang masuk ke dalam wilayah Jambi ini. Tetapi bagi para pembeli yang memang sudah mengetahui kualitas dan kuantitasnya telur lokal, yaitu masih tetap eksis, tetap bertahan tentunya. Nah, rekan-rekanku semuanya, kita ndak usah terlalu lama-lama. Coba kita di sini ada permintaan dari, nah ini, mana ini? Assalamualaikum Pak Edi, sebelumnya mohon maaf. Niki request dari teman-teman Jawa Tengah. Tolong dibuatkan video pengalaman suka duka awalnya Pak Edi merintis membuat indukan dari awal sampai jadi sekarang Pak. Matur nuwun, salam dari Jawa Tengah. Nggih, matur nuwun Mas, sami-sami. Kalau kita berbicara masalah pengalaman di awal itu terus terang saja Mas, saya ini boleh dikatakan modalnya nekat Mas. Ya, modalnya saya nekat. Ini menjadi saksi bisu pertama kali. Kenapa kami ngomongnya itu modalnya itu modal nekat ya. Itu mesin tetas yang kita miliki waktu pertama kali ini. Kapasitas kalau nggak salah sekitar 600. Makanya warnanya sudah begitu kusam, begitu begitu buruk lah sudah gitu. Jadi kalau untuk awal Mas, saya merintis itu pertama kali itu kalau nggak salah di tahun 2014 ya. Seingat saya di tahun 2014. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 10 tahun Mas. 10 tahun saya melewati berbagai rintangan. Di awal ini karena lantaran saya itu modal itu pas-pasan. Dan juga boleh dikatakan memang saya berjuang maju itu tanpa modal. Berawal dari pinjem anak saya ketika dapat THR, waktu itu anak saya masih sekitar umur 4 tahunan 4 tahun atau 5 tahun sekitar itulah. Jadi saya berawal dari minjem duit THR, karena kalau anak-anak itu kalau di bulan di Lebaran itu kan pasti banyak THR gitu. Nah, jadi awal saya merintis itu dari situ, dan saya belajar itu otodidak dari rekan-rekan juga, mungkin belajar dari dari YouTube. Waktu itu belum ada HP yang begitu canggih yang seperti ini ya, sudah ada, tapi itu sebagian ada yang punya, sebagian ada yang belum. Artinya waktu itu saya belum punya Android ya, jadi kadang masih numpang di tempat kawan cara membuat penetasan itu seperti apa. Awal yang saya kejar itu di penetasannya Mas, karena saya mikirnya gini, kalau untuk jangka panjang kita harus ada penetasan. Kalau jangka panjang ya, kita harus ada penetasan. Karena apa? Saya mencoba untuk
eh, belajar penetasan itu pengennya itu ternak itu berkepanjangan gitu loh. Intinya seperti itu. Nah, terus pada waktu itu saya ini dari bekas semua ini, Mas. Ya, ini dari bahan-bahan yang bekas semuanya. Di belakang dulu ada kawan buka mebel, buka ya buat lemari, buat ini kan dari bahannya dari triplek. Kebetulan triplek-triplek bekas itu agak dibuang-buang gitu. Jadi saya manfaatkan, saya coba merakit, saya coba buat, kemudian saya belajar. Nah, setelah ini jadi bahan dari bekas semuanya, baik kaca maupun yang ini semuanya bekas semua. Waktu itu kita hanya mencoba dulu berhasil netes kah atau tidak gitu. Nah, setelah itu saya singkat cerita pinjem duit dengan anak, kemudian saya beli telur tetas. Telur tetas waktu itu masih campur 400.000, dapat telur itu 600 kalau nggak salah. Saya isikan. Alhamdulillah netas. Tapi dia masih campur, jantan betina belum tahu. Jantan betina belum tahu. Saya besarkan itu. Kemudian di umur-umur 15 hari, karena kita sudah kebingungan, kok makannya kok kenceng betul ya, makannya kok banyak ya, mangannya kok entek oke ya kan gitu. Jadi terus kemudian saya posting di Facebook, itu pun masih numpang kawan gitu loh, Facebook masih numpang kawan. Akhirnya apa? Diambillah dengan toko. Bawa aja mas ke toko mas, saya antar ke toko pakan ya, ke toko pakan yang jual pembibitan. Waktu itu peternak belum seperti ini mas, belum terbuka seperti ini. Nah terus kemudian dibelilah dengan dia, tetapi nanti nunggu mas, ini jantan betinanya kita belum tahu kata toko itu. Kemudian dibesarkanlah sampai umur 25 hari di toko, kemudian dipisah mana jantan mana betina. Dari situlah kita dapat duit awal dari modal tadi 400 beli telur, kemudian samo ini totalnya itu ya sekitar 1 jutaan lebih juga, karena dengan pakan, karena dengan token kan gitu. Kemudian jual beli saya waktu itu dapat duit 2,5 juta waktu dari modal ini gitu. Waktu dari modal penetasan yang bahannya bekas-bekas itu tadi. Kemudian dari situ dia bilang yang di toko, mas netasin aja nanti kita ambil. Oke, kita netasin. Cuman waktu itu belum punya indukan saya. Harus berpikir keras gimana caranya saya punya indukan. Waktu itu belum tahu apa-apa mas. Mau tanya ke siapa, Android nggak punya. Ya kan? Terus kemudian di kitanya ya sudahlah jalan terus gitu. Akhirnya berjalanlah, kemudian netaslah lagi, diambillah lagi. Cuman di situ ada kendala. Kendalanya apa? Jantan betina kita nggak tahu dari situnya. Harus menunggu. Sementara waktu menunggu menghabiskan pakan yang begitu banyak. Bingunglah saya, berpikirlah saya. Kemudian toko itu ngasih saran, Mas Budi itu namanya. Dia ngasih saran, Mas, kalau mau buat indukan sih saya dengar cerita sih, harus melewati pemurnian, Mas. Yang hitam ini kawinkan dengan yang hitam sampai hitam semua, kemudian yang coklat ini kawinkan sama yang coklat sampai coklat semua, kemudian ambil betinanya hitam, jantannya coklat, kawinkan mas, nanti begitu silang, begitu anaknya itu netas, pecah bulu, pecah telur, itu warnanya coklat, warna bapaknya itu pasti betina mas. Saya dengar cerita-cerita yang dari provinsi tetangga yang sukses pembibitan seperti itu, katanya. Saya coba mas, dari situ. Oke mas, untuk trip ini saya mungkin nggak ngantar ke toko lah. Saya besarkan dulu, saya mau buat indukan dulu, nggak mungkin kan. Saya itu mau beli telur tetas terus gitu. Jadi dari situlah saya besarkan, terus kemudian saya berpikir, ini kalau saya kawinkan seperti ini, hasilnya ketemunya pasti sedarah. Sementara waktu hasil sedarah itu nggak bagus, baik di apapun itu, kambing, sapi, seluruh ternak, ya. Kalau hasilnya perkawinan sedarah nggak bagus. Saya cari informasi, saya beli lagi puyuh di tempat lain, kemudian sama-sama saya besarkan. Waktu itu yang hitam dari bibit yang lama, kemudian coklat saya cari dari kandang lain yang jenisnya lain.
Nah, dari situlah saya ambil keturunan yang hitam dengan hitam. Saya kawinkan pertama masih banyak, Mas. Masih 50-50. Nah, kemudian hitam dengan hitam lagi, hitam sampai 2 tahun saya termenung di situ. Hasil keturunan kedua masih banyak, hitam coklat. Hasil ketiga masih seperti itu. Bahkan sampai hasil kelima. Kelima kali perkawinan barulah itu ketemu, kalau nggak salah 85% itu hitam semua. Yang 15% itu coklat gitu. Nah, masalah kesehariannya, Mas, untuk akhirnya berhasil lah kami membuat indukan final stok itu tadi dari situ. Dari situ saya berhasil membuat indukan final stok itu tadi. Berbagai rintangan, uji coba, saya nggak punya modal. Modal saya pas-pasan. Hampir mau tutup, hampir. Karena apa? Orang rumah sempat tidak mendukung juga. Sudahlah, kalau memang nggak ada hasilnya untuk apa diterusin, tutup sajalah. Kita nomboi terus, Mas. Bukannya enak, Mas. Nomboi terus. Iya, nomboi terus. Ingat-ingat kadang-kadang tuh uang yang jajan untuk jajan anak tuh saya kesampingkan dulu. Ngirit, Mas, waktu itu. Karena kita gimana ya? Ya ada usaha lain, kerja lain ada. Cuman kan kalau kita di sininya itu bayangkan 2 tahun kita nombok terus loh. Di setiap harinya itu nombok terus. Asal mau beli pakan kita bingung, Mas. Ini duit dari mana? Ini duit dari mana? Tapi saya nggak kenal nyerah. Bayangkan 2 tahun loh saya nombok terus. Nggak pernah ketemu hasil. Nah itu. 2 tahun, Mas. 2 tahun itu bukan waktu yang singkat. Nombok. Jadi duit yang di dapur itu yang seharusnya untuk belanja, untuk masak, saya ambil. Untuk apa? Beli pakan, menghidupi dia. Karena pengen berjuang, saya pengen punya indukan loh. Gitu loh. Harusnya yang indukan itu bisa tercapai dengan 2 kali, 3 kali perkawinan, ternyata sumber-sumber itu masih boleh saya katakan belum sempurna, Mas. Kalau perkawinan sampai 3 kali perkawinan, misalkan hitam dengan hitam, sampai 3 kali perkawinan nanti sudah murni hitam semuanya. Belum, Mas. Bisa 5 kali, 6 kali baru murni. Bisa juga nggak murni gitu loh. Kalau untuk mencari pemurnian yang hitam sampai 100% betul, itu sulit. Tetapi kalau coklat, yang coklat, bisa 100% hanya 3 kali perkawinan bisa. Tapi ya jarang terjadi juga, tergantung genetiknya. Genetik yang kita ambil. Nah, dari 2 tahun itulah saya mencoba bisa nggak saya bertahan ini di 2 tahun. Kalau 2 tahun ini saya nggak berhasil, ya sudah, saya tutup. Mungkin rezeki saya nggak dipuyuh. Kemudian penentuan untuk terus maupun tidaknya saya di 2 tahun itu, Mas. Jadi 2 tahun itulah saya menentukan mau saya tutup apa mau saya terus. Akhirnya berhasillah itu tadi, terus kemudian saya lanjut terus sampai sekarang di pembibitan. Kalau pembibitan kan kita nggak perlu puyuh banyak-banyak, betul. Yang penting kita bisa berjalan, penting kita bisa jual telur tetas. Saya kan dulunya berpikirnya kan gini, telur tetas ini kan harganya kan 2 kali lipat dengan telur konsumsi. Kemudian kan kalau kita pembibitan kan baru pecah telur saja, bulu kering saja sudah laku. Saya mikirnya di situ. Tetapi berjuang saya dengan untuk membuat indukan final stok itu bukannya gampang, Mas. Makanya kawan-kawan itu bilang, nggak usah jual telur pemurnian, Mas. Biarlah peternak-peternak itu belajar sendirinya dengan susah payahnya. Saya nggak mau yang kayak gitu. Maunya saya kawan-kawan peternak itu kalau memang mau buat indukan, ya saya ada telur pemurniannya yang sudah kita murnikan dari awal gitu loh. Kemudian kita kirim, nanti kawan-kawan tinggal netesi, jadi. Brek, sudah. Gitu. Jadi lika-likunya seperti itu, Mas. Kalaupun memang kita awal kandang nggak sebesar ini awal. Awal itu cuma ukuran 4 kali 4. Bukannya mudah merintis dari awal saya itu, Mas. Sulit bukan main. 2 tahun kita nombok nggak ketemu hasil di situ. Nggak ketemu hasil. Nombok, jual telur, mau beli pakan masih nombok. Jual telur lagi, mau beli pakan, masih nutupi lagi. 2 tahun perjalanannya, seperti itu. Susah dukanya 2 tahun nggak nyicip hasil. Bayangkan, kita usaha
nggak ketemu hasil. Sampai 2 tahun saya nombok terus untuk pakan. Mungkin kalau selain saya sudah tutup gitu. Ya karena saya waktu itu uji coba sedikit demi sedikit. Walaupun sedikit demi sedikit kan tetap gitu loh. Masalahnya perkawinan pertama. Nah, sudah tuh perkawinan kedua. Yang pertama masih kita pakai. Walaupun jantannya kita buang. Nah kan, kita saring-saring lagi gitu loh. Terus kemudian perkawinan ketiga, perkawinan keempat, terus di masa itu kan 3 bulan ya, 3 bulan. Dikali kalau perkawinan 3 generasi, 3 bulan kali 3 bulan. 3 kali 3 sudah 9. Baru 6 ketemunya. 2 tahunan juga, Mas. Jadi 20 bulan itu berkecimpung di situ, mendalami, belajar dari situ. Kalau sekarang sudah enak kawan-kawan yang ada di kemarin di Jawa Timur, di Jombang, di Gresik, kemudian di Sumatera, di besok kita mau ngirim ke Kisaran. Itu sudah pesen telur pemurniannya, Mas. Jadi sudah nggak melewati masa-masa kritis seperti saya. Kenapa saya mau menjual telur yang pemurnian? Karena kita maunya kawan-kawan itu nggak usah terlalu lama lah membuat indukan. Tujuan saya seperti itu, Mas. Saya dulu pernah susah seperti itu. Makanya saya turun ke YouTube ini agar supaya kawan-kawan juga bisa belajar prihatin dari awal, terus kemudian juga belajar kita untuk apa ya? Belajar kita untuk mendalami permasalahan, belajar kita juga jangan mudah menyerah, yakin, percayalah bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasilnya, gitu loh. Di ujungnya nanti akan kita nikmati. Alhamdulillah sampai sekarang. Pesanan bibit masih alhamdulillah lancar, pesanan telur tetas alhamdulillah lancar. Yang penting kita sama-sama ada kerjasamanya di situ, jangan ada timbul kecurigaan di antara kita. Kadang-kadang banyak Mas oknum-oknum yang nipu sana sini, ya kan, minta ditransfer dulu, kemudian telurnya nggak dikirim, itu ada juga. Saya kalau urusan kena tipu dengan kawan-kawan banyak Mas, ke daerah-daerah, ada daerah dari Jawa juga yang nipu juga, ya ada juga gitu. Yang di Sumatera yang nipu ada juga. Makanya sekarang sistem saya gini dah, kalau memang percaya dengan saya, yo ayo, barang saya kirim, tapi sebelum barang dikirim, ya harus ada pelunasan supaya kita sama-sama enak ya. Tetapi yang sudah ngambil telur dengan kita itu, insya Allah Mas, kita tetap siap membimbing sampai apa ya, sampai proses pembuatan indukan ini selesai ya. Tapi kalau untuk penjualan telur segala macam ya itu kan di luar kapasitas saya, lain daerah, lain persoalan kan. Cuman kalau untuk pembelajaran indukan kita biasanya dihubungi, kita biasanya ditelepon. Kalau memang kita waktu ada nanti kita balas ya. Intinya rekan-rekan yang belajar indukan dengan saya, belajar membuat final stok dengan saya, tetap kita bimbing. Ini masih dari Lampung yang mencoba apa ya, mencoba untuk belajar pembibitan yang dari Lampung, yang dari Mesuji. Mas Bambang, halo, apa kabarnya? Kemudian setelah ini nanti di Kota Kisaran, Medan sebenarnya sudah ada kemarin, di Kota Kisaran juga sudah ada, Bangka Belitung juga sudah ada, kemudian di Kalimantan sudah ada juga, kemudian yang dari mana, Manado kemarin minta telur juga, nanti kita kirim juga. Nah, rekan-rekan, mungkin hanya itulah sekilas balik awal berdirinya saya ternak puyuh itu seperti itu, Mas. Ya, banyaknya nomboi, banyaknya masih pembelajaran, masih sekali apa ya, ilmunya yang dangkal, masih belum berbagi pengalaman. Kalau di masa-masa sekarang ini alhamdulillah berkat kegagalan itulah kita bisa berbicara, berkat dari kegagalan itulah kita bisa belajar, berkat dari kegagalan itu kita bisa untuk menyarankan kawan-kawan. Bukan maksud kami menggurui ya. Salam untuk rekan-rekan yang ada di Jawa Tengah, monggo Mas belajar sami-sami, belajar bareng-bareng kalih kula. Nanti mudah-mudahan kita sama-sama berhasil dalam mendalami proses pembibitan puyuh supaya baru netes kita tahu jantan betina hanya mengenali dari warna bulunya saja. Ya, mungkin hanya itu saran dari saya, kalau bisa jangan mudah putus asa, jangan pantang menyerah, kejar terus sebelum menjadi kenyataan impian kita ya. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.